Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan napas hidup dan keselamatan bagi kita di pagi hari ini. Sebelum lebih jauh kita berjalan di hari yang baru ini, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan sebagai penguatan bagi kita sekalian. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk napas hidup dan keselamatan. Kami mau menjalani kehidupan kami di pagi hari ini, sepanjang hari. Kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan. Roh Kudus memeteraikan firman ini bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Oleh karena itu, mungkin selama minggu-minggu ke depan ini saya akan mencoba untuk membawakan renungan bagi kita sekalian di sekitar 7 perkataan Tuhan Yesus Kristus sebelum Dia mati di atas kayu salib. Dan di Minggu Prapaskah yang pertama ini saya akan membacakan perkataan yang pertama dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 34. Firman Tuhan demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan pertama dari 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini mengandung makna yang sangat dalam sekali bagi kita sekalian. Perkataan yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita untuk melihat hal yang pertama. Hal yang pertama sebelum Tuhan Yesus meminta pengampunan untuk manusia, apa yang Yesus alami? Bahwa sebelum Yesus mengucapkan kata yang pertama ini, bukankah Bapak Ibu kita sudah membaca dalam Injil bahwa Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, Dia ditangkap. Dikatakan bahwa waktu Dia berdoa, Yesus dikatakan bahwa Dia sementara mengalami keadaan yang paling menderita. Itu boleh kita lihat. Kalau kita baca dalam Injil dikatakan bahwa ketika Yesus berdoa, peluhnya, keringatnya dikatakan seperti titik-titik darah. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, Yesus memang dalam keadaan yang sangat tertekan, tetapi bukan tertekan karena penderitaan fisik yang Dia alami, tetapi karena Ia harus meminum cawan murka daripada Allah, yaitu Yesus harus menghadapi murka Allah karena dosa manusia. Sebelum Yesus mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka," Yesus juga mengalami keadaan yang paling ditinggalkan. Ada beberapa orang yang menemani Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Tetapi ketika Yesus sementara bergumul, sementara berdoa, murid-muridnya tidak sanggup berjaga-jaga dengan Dia. Mereka tertidur, mereka membiarkan Dia bergumul seorang diri. Bahkan Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus kepada tentara Romawi. Dan Tuhan Yesus mengalami tuduhan-tuduhan yang begitu menyakitkan. Dan murid-murid pun meninggalkan Dia. Ketika Yesus, atau sebelum Yesus juga meminta pengampunan untuk manusia, digambarkan di sana bahwa Yesus juga mengalami keadaan
yang paling dipermalukan. Bapak Ibu, salib adalah lambang hukuman terberat saat itu. Orang yang disalib dianggap sebagai orang yang sangat jahat, sehingga dia pantas dipermalukan di depan orang-orang banyak, tanpa pakaian, dengan keadaan yang sangat-sangat dipermalukan karena telanjang. Keadaan ini tidak membuat Yesus untuk tidak memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyalibkan. Tetapi yang kedua, setelah Yesus meminta pengampunan bagi manusia, apa yang terjadi? Di sana juga Alkitab mencatat bahwa banyak orang di sekeliling kematian daripada Tuhan Yesus. Banyak orang yang mendengar bahwa Yesus meminta pengampunan dari Bapa kepada mereka, tetapi mereka tidak memberikan respon sama sekali. Injil mencatat hanya satu orang, yaitu salah seorang penjahat yang meresponnya. Tetapi itu tidak menghilangkan makna kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perkataan Tuhan Yesus, ampunilah mereka, memberikan kepastian kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bahwa masalah persoalan terbesar kita, yaitu dosa, sudah diampuni oleh Tuhan. Pengampunan bagi manusia pada zaman itu berlaku pada kita yang merespon kasih karunia daripada Tuhan. Maka berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita melihat dan mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Maka hiduplah di dalam kebebasan ini dengan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Engkau tidak melihat besar kecilnya dosa yang kami perbuat. Kasih-Mu lebih besar dari itu. Ajar kepada kami yang sudah menerima pengampunan dosa untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.